kondisi di Jalan Lintas Sumatera. Jadi dari tadi tuh saya main dulu lah ke tempat teman di daerah kampus Unila, dekat Unila. Ini sekarang pukul 11.33. Saya lanjut perjalanan ke Palembang. Ini sekarang di Jalan Lintas Sumatera, nanti masuknya di Tol Natar. Ini saya belum isi bensin lagi, cuma nanti sedapatnya aja lah, atau nanti di rest area. Sekarang posisinya masih setengah, kurang segaris lah. Jadi insya Allah masih bisa. Hati-hati, tadi banyak lubang lah, jadi jalan tuh bagus, nanti tiba-tiba ada lubang. Ini kondisinya kita saling terus. Setengah 12, posisi masih rame sini, kehitung rame, bukan yang sepi banget karena masih di kota sih jatuhnya, Bandar Lampung. Ini milih lewat tol aja karena lumayan selisihnya itu berapa jam ya, jauh lah antara tol sama non tol untuk ke Palembang. Cuma untuk tarif tolnya lumayan mahal sih, tadi di Maps lihat 360 ribuan. Realnya nggak tahu karena tadi juga ada perbedaan sih antara di Google Maps sama realnya. Mendekati 400 lah itu dari Lampung ini ke Palembang, daerah Jakabaring. Pintu tolnya tadi sempat kelewatan, jadi saya putar balik. Gelap ya. Ini masuk ke Tol Natar namanya. Tolnya sepi nih, kosong banget. Oke, ini udah di gerbang tol. Mana kartu tol? Oke, kita udah
masuk ke tol Natar. Ambil mana ya? Ambil kiri aja. Ambil kiri. Kalau kanan ke arah Bakauheni atau balik ke Bandar Lampung tadi. Oh iya nih, mau review pemakaian juga nih bilet yang baru saya ganti. Mereknya itu Suro, tipenya CX60. Ini untuk cahayanya kayak gini ini di tol. Kalau untuk kanan kiri yang nggak seimbang nih ada problem ya. Jadi itu kan saya pakai slotnya yang Tiguan. Tiguannya 3 inci. Saya pakein centering 2,5 ke 3 inci, cuma apa ya, dulu kan si klipnya itu dia nggak PNP. Akhirnya saya lem, cuma ditekan gitu aja ke biletnya terus dilem. Ternyata nggak simetris lah, jadi dia ngehalangin bagian atas tuh agak turun ke bawah. Jadi ini kemungkinan yang kiri ini dia ketahan sama slot. Kalau untuk yang kanan tuh dia oke ya. Ini bisa kelihatan cahayanya. Ini nggak diedit ya videonya, saya nggak bisa ngedit video, jadi sistemnya pause terus digabung aja videonya. Untuk cahaya nggak ada diedit sama sekali, warna nggak ada diedit, jadi bisa jadi referensi. Saya beli ini kurang lebih sekitar 760-an lah, dapat 2. Udah cukup oke lah untuk harganya. Kalau mau yang lebih bagus bisa beli merek-merek kayak KUS, Pro7 atau Bibot mungkin ya, yang harganya jutaan. Cuma ya ini juga udah lumayan lah. Oke, ini lanjut masuk ke tol mau ke arah Palembang. Tolnya sepi banget ini. Bisa dilihat tuh cahaya biletnya tuh di tembok yang kanan cukup tebal ya, cukup oke lah. Oke banget ini buat harganya. Oke, ini lurus saja, nanti saya pause dulu videonya karena ini saya nyetirnya satu tangan sambil megang HP. Demi keselamatan saya pause dulu, nanti dilanjut kalau ada momen-momen yang penting. Ini rest area, cuma nggak tahu rest area berapa ini. Cari SPBU dulu. Sepi banget ini rest areanya. Oh, ada SPBU di situ. Sebelum ke SPBU mau nyari toilet dulu deh, sambil sebentar. Banyak truk.
Nah ini nggak tahu rest area berapa ya, nggak sepi dia. Sip, mau ngantri isi BBM dulu. Nanti ini di fullin dulu, di fullin lagi, jadi ketahuan total BBM yang habis dari Bandung, tepatnya Jatinangor, tol Cileunyi itu sampai di rest area berapa ya ini, pokoknya rest area pertama dari setelah Kota Baru lah, setelah gerbang tol Natar. Pertalite mau di fullin. Ini beneran sepi rest area-nya. Beda banget ya sama di Jawa. Jawa itu padat, di sini masih lowong, banyak truk-truk barang doang kayaknya. Diisi dulu, nanti saya tunjukin habis berapa. Ini udah habis ngisi bensin, tadi tuh kena di 240.000. Dan biar terang, kita minggir dulu deh. SPBU KM 115A Jalan Tol Trans Sumatera kena di 240.000 ini. Ini udah full lagi. Jadi hemat juga ya. 240.000 itu dari Jatinangor atau tol Cileunyi sampai ke Lampung cuma 240.000. Oh iya, nih mobil yang dipakai Kia All New Rio tahun 2012. Kondisi mobil penuh barang sama 2 penumpang. Oke, lanjut lagi. Nih saya stop dulu. Nih kita ke rest area lagi, rest area KM 163. Saya mulai ngantuk banget ini. Tadi sempat apa namanya, hampir nutup mata lah, gelap, capek mata tuh. Ini rencananya saya mau istirahat dulu, mau tidur lah, daripada dipaksain, bahaya. Untuk rest area 163 ini rame, banyak mobil-mobil pribadi, nggak kayak yang tadi itu banyak bus-bus doang. Nah, ini lebih rame.
Dia ada SPKLU juga. Sip, ada SPKLU, masjid, terus pom bensin di sana, Indomaret, banyak mobil-mobil pribadi juga. Jadi kayaknya aman ya kalau tidur di mobil di sini. Dibanding di rest area sebelumnya itu ini dikit mobil pribadi itu cuma 1-2. Banyaknya truk-truk doang, jadi agak riskan sih kalau istirahat di sana. Oke, saya lanjut lagi. Sekarang mau istirahat, mau tidur dulu di mobil. Baru bangun ini ternyata udah jam berapa? Jam 7. Berarti saya tidur 6 jam juga, lebih lama dari kemarin. Banyak juga yang sini tuh tadi penuh, ini udah pada pergi. Ini kondisi Kia Rio yang jadi mobil barang. Oke, bentar lagi lanjut lagi jam 7. Kemungkinan sampai Palembang itu mungkin 3 jam lagi lah. Ini rest area yang 163A tadi yang saya tidur. Banyak yang jualan makanan sih, cuma banyak juga yang kosong. Ini rest areanya gede, cuma yang namanya jalan lintas Sumatera belum seramai di Jawa. Kamar mandi ada banyak, cuma ada yang rusak juga. Indomaret ada 2. Indomaretnya ada 2, ini satu yang kecil, nanti di depan ada satu yang besarnya. Sudah pom bensin. Nah, ini Indomaret yang utamanya, gede. Ada masjid, terus di ujung sana tuh ada Alfa Express. Ini pom bensin paling besar kayaknya sepanjang yang saya lewatin. Rest area pom bensin rest area KM 163. Sebelumnya itu kecil-kecil dan kurang rame. Kia Rio. Bentar lagi saya lanjut. Cuma saya nggak ngeliat ada ATM. Nggak tahu deh, saya nggak masuk ke. Oh, ada ATM BRI di Indomaret ini. Nah, gini kok. Kalau bisa bawa cash lah.
dan isi bensin di fullin tiap ketemu pom bensin di rest area karena jauh-jauh jaraknya. Ya, antar aku cuci tangan dulu gitu. 7.58 saya lanjut lagi perjalanan. Ini pom bensin, bensinnya masih banyak lagi isi di rest area yang sebelumnya. Banyak truknya. Estimasi ke Palembang mungkin 3 jam sampai 3 jam setengah. Bensin full, kurang dikit. Terus sudah sarapan, udah tidur cukup. Jalan tolnya masih banyak ini ya, masih beton lah, belum diaspal, jadi apa ya, kurang nyaman lah dibanding sama aspal, nggak rata gitu, dan bikin ban juga cepat habis. Jadi pastiin kalau jalur lintas ini tol Sumatera, jalan tol Trans Sumatera ini pastiin ban mobilnya masih oke, jangan yang udah tipis, takutnya kendala di jalan. Kalau di Bandung ini kayak ini yang tol baru tuh yang Sumedang, itu masih banyak beton-beton kayak gini. Yang mau ke Kertajati masih kayak gini tolnya, kebanyakan. Sepanjang jalan nih pohon-pohon. Aspal dikit, beton lagi, ya gitu. Dan sepi ya ini ya tol ya, masih sepi tuh, kayak padat banget, nggak rapat. Nah sini saya terus Palembang. Oke, saya lanjut perjalanan dulu. Ini dari pintu tol Kayu Agung atau Indralaya itu ke kiri. Jadi kalau ke Unsri kan Universitas Sriwijaya ke kiri, cuma saya lurus terus karena mau ke Palembang, ke Jakabaringnya. Ini perjalanan di tol ini udah lumayan aneh aspal. Sebelumnya banyak beton dan itu nggak rata. Beberapa kali saya mobil tuh terlalu ngayun. Banyak lubang juga. Terus tadi ada truk juga banting kanan. Sinyal GPS hilang. Oh, sinyalnya juga jelek di sini. Sekarang tap dulu kartu ini di pintu tol.
Kayu Agung Utama. Oh, bisa nih. Tadi ada kendala di tolnya, apa, portal tolnya, dibantu sama petugasnya manual, tapi nggak keluar angkanya. Mungkin nanti di Palembangnya ketahuan berapa ya. Sepanjang perjalanan begini aja. Saingannya mobil-mobil kayak gitulah, Fortuner, double cabin, Innova tuh pada ngebut. Kalau mobil kecil kayak Kia Rio gini terlalu ngebut, dia agak melayang, ditambah jalannya jelek. Jadi saya nggak pernah dibuat atas 150. Saya lanjutkan lagi perjalanan. Ini barusan ngejeduk, apa sih namanya tuh, mentok. Ada suara keras banget. Kayaknya ada yang kena bagian bawah. Lihat. Semoga nggak ada yang banyak. Ini dicek dulu, takutnya ada yang bocor bagian radiator atau oli. Sejauh ini aman, itu air AC. Barusan keras banget ini ya, jedak gitu. Nggak tahu nih apa ya. Kena sasisnya kali ya. Nggak tahu di KM berapa, pokoknya hati-hati lah kalau mobil pendek. Aduh, mencet. Saya lanjut lagi, nggak ada yang ini, nggak ada yang bocor. Takutnya karter olinya bocor kan, kehabisan oli malah bahaya. Jadi dicek. Gila, suaranya kenceng banget. Jadi buat mobil-mobil yang pendek ya, ground clearance-nya kayak Kia Rio ini yang saya bawa atau sedan, mungkin bisa lebih hati-hati. Masukan juga buat pengelola tol Trans Sumatera ini, kalau bisa jalannya diratain. Soalnya kalau kayak gini bahaya buat pengendara juga, bisa kecelakaan, bisa rusak mobil, dan mengurangi minat orang buat lewat darat, lewat tol ini. Karena sepanjang jalan ini saya belum pernah lihat ya ada mobil
mobil mewah lah, rata-rata mobil standar aja, Fortuner Pajero, mobil-mobil mewah yang pendek tuh, sedan mewah, sedan mahal belum pernah lihat saya. Rata-rata paling Innova, Pajero, Fortuner, Avanza, Kalia. Mobil kecil pun saya jarang lihat. Ada lihat tadi tuh Ayla atau Agia ya. Nah itu juga Agia baru dan platnya plat lokal sih, bukan plat luar. Kalau mobil mewah oke lah, masuk akal, mungkin yang punyanya lebih milih naik pesawat kali ya daripada capek-capek darat gini. Ya mungkin bisa diperbaiki lagi lah tolnya ini. Saya lanjutkan perjalanan sekitar berapa kilo lagi ya, 30 kiloan lagi saya nyampe di Buatan Ampera. Si banget. Jadi bentar lagi nyampe ke pintu tol Kertapati Palembang. Kertapati kan? Itu belum dibuka ya, yang kemarin kita lihat. Itu Sinyal GPS hilang. ke kanan nih kayaknya bakal terus ke Jambi mungkin ya, atau kemana lah. Ini pintu tol terakhir Kertapati. Asyik jalanan naik. Kalau ada jalan gelombang gitu lagi kenceng, ngayun bisa mentok kayak tadi. Kacau. Ini tol Trans Sumatera nggak ramah sama mobil pendek ya, mobil sedan sejenisnya hatchback itu sangat tidak ramah. Oh ternyata nama gerbang tolnya Kramasan, bukan Kertapati, gerbang tol Kramasan. Berapa tuh nggak kelihatan? 163 saldonya. Aduh nggak kelihatan. Nanti mungkin saya cek di mutasi. Untuk tolnya nanti saya cek di mutasi. Ini udah keluar. Nah ini saya mau ke kanan ke kota Palembang. Kota Palembang, dan di sini panas, sama lah semua Sumatera panas. Jadi pas di Bandung tuh saya pastiin AC itu ini dulu,
normal dulu, jangan sampai kondisi AC rusak nanti sengsara di jalan. Karena kalau udah masuk Sumatera ya nggak akan ketemu tempat dingin lah kayak di Bandung atau di Jawa. Jadi pastiin AC oke. Mesti perhatiin tuh AC, mesin jelas, kaki-kaki, ban, apalagi ya. Kalau body mah nggak penting lah. Yang penting buat keselamatan, keamanan yaitu mesin, pendinginan, kaki-kaki, dan AC buat kenyamanan. Nah, di Palembang ada becak motor juga, bentor kayak di Medan. Bensin tinggal setengah. Perjalanan tadi kan berangkat jam 8, sekarang tuh jam 12. Cuma tadi tuh nggak di video, saya tuh istirahat di rest area sekitar 1 jam lebih dikit mungkin ya, sekitar 1 jam lah tuh istirahat, ngantuk gak kuat, akhirnya minggir ke rest area dan tidur. Posisi mesin nyala, otomatis ya makan bensin yang seharusnya nggak dikeluarin. Jadi sebenarnya kurang dari setengah sih. Nanti habis ini kan udah di Palembang nih, nanti saya cari pom bensin. Dan Setelah 200 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Kimarogan, Jalan Lintas Sumatera. nanti isi bensin sampai full, jadi ketahuan total BBM. Terus lurus untuk tetap di Jalan Kimarogan, Jalan Lintas Sumatera. Jadi fulling lagi, jadi ketahuan BBM dari Bandung ke Palembang tuh habis berapa, dengan kondisi-kondisi Terus yang di Jalan Lintas Sumatera sejauh 2 km. saya sebutkan, kayak misalkan tidur, posisi mesin nyala, itu kan ngambil BBM juga. Jadi teman-teman ada estimasi, gambaran lah kalau untuk, terutama untuk mobil Kia Rio ya, kalau mobil lain beda. Stasiun Kertapati ini bisa ke Lampung. Ke Lampung itu ongkosnya murah nggak? Cuma 30 ribuan lah, 30 ribu. Kayak dari Bandung ke Jogja mungkin ya, jaraknya tuh sekitar 8-9 jam kok nggak salah. Cuma murah banget, 30 ribu. Ya kurang lebih mirip lah, Bandung ke Jogja kan segituan juga jarak tempuhnya. Sungai juga. Bagus tadi bukan bagus.
kiri di jalan lintas sumatera, jalan Aceh Akan Diablu. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kanan menuju jalan lintas sumatera, jalan Aceh Akan Diablu. Nah, wiper saya udah jelek. Oh iya, kalau teman-teman mau jauh, wiper juga penting karena lagi musim hujan. Ganti baru lah. Ini saya beli wiper murah. Merek apa ya waktu itu ya? RWB. RWB kok nggak salah. RWB yang hybrid. Nggak rekomen sih, murah banget. Mungkin tipenya kali saya beli tipe. Nah, ini kita udah di jembatan Ampera, ikonnya Kota Palembang. Cuma kondisinya hujan, jadi nggak bisa jalan-jalan di sini. Nah, setelah jembatan Ampera ini saya bakal cari pom bensin. Jembatan Ampera ini di atas Sungai Musi, sungainya besar banget. Banyak ikan itunya kali buat pempek. Hanya kalau pempek di Palembang sama di luar Palembang beda karena ada ikannya juga sih. Ini udah melewati Ampera, nanti selanjutnya ke pom bensin. Nih. Ini udah di pom bensin. Kita fullin dulu, nanti lihat berapa habisnya. Tinggal setengah, dan ini 7,2 liter per 100 kilo. Kondisi sejam lebih lah, sejam berapa ya yang saya tidur di mobil tapi mesin nyala. Harusnya bisa nyentuh 5, pas lancar sih 5, ini bayar 210, cuma minta struknya biar lebih jelas. Jadi kurang lebih dari Bandung Jatinangor tol Cilenyi itu sampai ke Palembang BBM-nya 4,5. Itu kondisi pas saya jalan-jalan dulu di Lampung.
Makasih mas. Main di Lampung sebentar dan tidur di mobil sejam lebih. Ini 210 ya. Oke, selanjutnya saya lanjutin dulu tujuan di Palembang. Video di Palembangnya mungkin sampai di sini, nanti lanjut lagi.